Kembali lagi di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita mistis yang dialami oleh kontributor kita yang bernama Ilham. Ilham mengalami hal mistis pertama kalinya ketika ia di rumah lamanya. Ketika ia dan ibunya pindah ke rumah barunya, hal mistis ini masih kerap mengganggu ia dan ibunya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jika teman-teman merinding mendengarkan cerita ini, boleh komen dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia ceritanya. Nah, semua pakaian gue perkirakan nih sosok pria. Jadi entah pria atau wanita, pokoknya kayak yang gue perhatiin, yang gue inget kayaknya cowok. Jadi pakai baju serba hitam sampai ujung kaki, celana semua serba hitam. Pokoknya sekelibat aja kayak bayangan gitu. Gue lupa yang gue sayangkan adalah gue lupa bentuk mukanya seperti apa. Pokoknya serba hitam semua gitu. Jadi gue nengok ke arah pintu yang kebuka, gue nengok ke arah dia yang nengok ke gue. Tiba-tiba dia lari ke dapur, ke kamar mandi yang ada di pojok kamar mandi kakak gue yang pintunya kebuka ini. Refleks dong, gue kejar karena gue takut itu maling gitu. Nah, gue kejar ke kamar mandi yang pintu kebuka itu. Gue lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa dong, dan nggak ada satu celah pun ya kecuali ventilasi udara, dan ventilasi udara itu terhubung ke lantai atas, dan ventilasi itu diameternya mungkin 10 cm, kecil banget gitu. Jadi gue rasa orang gak bakal bisa masuk lewat situ gitu. Nah, jadi yang gue bilang tadi, ini bayangan sosok hitam ini, dia duduknya ini kayak jongkok, bukan duduk sila ya, tapi kayak duduk jongkok. Cuman bukan jongkok, pakai duduk di tempat kasur kakak gue gitu. Jadi kakinya di lantai, gue nggak tahu napak atau enggak, pokoknya intinya di posisinya kayak duduk jongkok gitu kan, kasurnya pendek ya gitu. Gue perkirakan tingginya percis segua, sekitar 173 cm. Dan ada hal yang janggal yang bikin gue merinding sampai sekarang adalah ini sosok bayangan hitam ini lari atau jalan gitu. Pertama, gue lihat langkahannya itu kayak orang jalan, dan posisi pundaknya itu tenang. Biasanya kan kalau orang lari tergesa-gesa, pundaknya nggak beraturan dong, ke kanan kiri gitu ya kan. Nah, ini posisinya enggak, jadi tenang, cuman langkahannya aja yang kelihatan gitu. Dan yang gue perhatiin, langkahannya ini benar-benar nggak kayak orang normal, langkahannya jauh banget gitu. Jadi gue bilang tadi, yang bikin gue merinding adalah ini makhluk cepet banget jalannya gitu. Kalau dibilang lari dari segi kecepatan ya, dari segi hitungan detik, iya kayak lari gitu. Jadi dia muterin kasur kakak gue aja, nggak lompatin kasur, tapi dia muterin kasur kakak gue gitu buat sampai ke kamar mandi, buat lari ke kamar mandi gitu. Dalam hitungan normal, manusia normal itu cepet banget asli gitu. Cuma dari langkahannya kayak orang jalan, cuman yang aneh langkahannya jauh banget, mungkin 1 meter lah. Setiap kali dia langkah 1 meter, jauh banget. Gue gak ngerti lagi tuh panjang banget kakinya, pokoknya itu. Jadi itu kejadian aneh, kejadian mistis pertama kali gue ngeliat makhluk yang mungkin cukup nyeremin ya menurut gue gitu. Yang cukup disayangkan adalah gue gak bisa nginget, gak bisa hafal bentuk mukanya ini makhluk
gitu. Itu sekitar 2017 ya. Beberapa tahun kemudian, mungkin tahun 2019, jadi di rumah gue yang sekarang ya, masih di rumah gue yang sama, itu gue ngalamin kejadian aneh lagi, yaitu ketika mungkin sore sekitar 4:30 sorean. Jadi kondisi di rumah cuma ada kakak, keponakan, sama adik gue. Jadi bokap sama abang ipar kerja gitu. Jadi kakak gue sama keponakan gue kalau nggak salah masih di kamar waktu itu, lagi di kamarnya. Adik gue pun juga lagi di kamarnya, ibu gue pun lagi di kamarnya. Jadi kondisinya di ruang tengah itu cuma ada gue, di ruang tengah, di ruang keluarga cuma ada gue lagi nonton TV. Nah, sore itu, nah pas mungkin jam 5-an lah, gue ngeliat anak kecil lari dari dapur ke arah kamar adik gue yang laki-laki nih, yang SMA. Nah, yang gue lihat sekilas ya, anak kecil ini mirip lah sama keponakan gue, karena gue mikirnya ya gak ada anak kecil lain lagi selain keponakan gue gitu. Nah, setahu gue adik gue ini orang yang paling gak mau diganggu lagi di kamar, apalagi lagi tidur atau lagi belajar. Jadi di situ gue lagi di ruang tengah lagi nonton TV, gue lihat ada anak kecil lewat lari kenceng banget ke arah kamar adik gue. Gue pikir itu keponakan gue. Ya, gue takut dia diomelin sama adik gue, karena adik gue gak mau diganggu. Gue bilang sama ibu gue yang kebetulan lewat di sebelah gue dari arah kamarnya, dia mau ke dapur kayaknya, mau naruh piring. Gue bilang, "Bu, itu Diba itu keponakan gue, nama keponakan gue. Itu Diba ngapain ke kamar Padil, ntar diomelin tuh." Gitu. Padil itu adik gue. Terus dengan cepat ibu gue naruh piring ke dapur, terus ibu gue langsung ke kamar adik gue, ke kamar Padil. Nah, pas dicek, ibu gue bilang, nggak ada aja kamu, orang gak ada juga. Nah, tadi masuk kok tiba, kulihat anak kecil lewat lari kenceng ke arah kamar Padil gitu, orang pada gak ada. Terus dicek lah ke kamar kakak gue, kata ibu gue, tuh kan bener kamu ngawur, tuh orang Diba aja tidur kok, sebelah ibunya, sebelah mamanya, sebelah kakak gue. Gue yang kaget dan gak percaya, gue mastiin dong ke ke kamar kakak gue ini gitu. Betul aja, ternyata Diba ponakan gue ini tidur nyenyak banget. Gue lihat di kamarnya gitu. Terus gue kaget dong, berarti yang gue lihat tadi anak kecil lari kencang siapa gitu. Terus kata ibu gue, ngawur, halu aja kamu. Ya, dia nggak percaya lagi. Ya udah deh, mungkin gue halu. Oke, beberapa minggu, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, jadi kondisi rumah gue ini dipakai, terasnya ini cukup luas ya. Jadi biasa dipakai buat ibu-ibu latihan rebana, ibu-ibu RT ya. Ibu-ibu di RT gue buat latihan rebana tiap malam habis isya, mungkin sekitar pukul 8 malam. Nah,
gue bilang tadi 2 minggu atau seminggu setelah kejadian gue ngeliat anak kecil itu, tiba-tiba pas malam jadwal latihan rebana ibu-ibu, jadi di situ kondisi full keluarga gue ada di rumah semua. Om gue, anaknya sama kakak gue lagi di kamar, adik gue lagi di kamar, bapak gue lagi di kamar, gue lagi di kamar juga. Jadi yang nemenin ibu-ibu latihan rebana ya ibu gue doang gitu. Nah, jadi cerita ini diceritain 2 hari setelah kejadian, setelah hari latihan rebana itu. Jadi kan kondisinya gue di kamar, jadi gue nggak lihat kejadian persisnya seperti apa. Nah, jadi pas malam sekitar pukul 8 malam latihan, di situ ada dua ibu-ibu yang datang duluan. Jadi kondisi teras sudah siap, ada rebana dan ada karpet siapin lah biasa. Nah, jadi datanglah dua ibu-ibu, satu ibu Nur, ibu Neneng, yang satu ibu Latifah namanya. Nah, yang ibu Neneng ini emang orangnya rada sensitif, kalau bisa dibilang tulang kuning juga kayak ibu gue, tapi dia lebih sensitif. Jadi sebelum masuk ke gerbang rumah gue, dia bilang ke Bu Latifah katanya perasaannya gak enak. Tiba-tiba bukan perasaan yang doang yang gak enak, tapi badannya pun juga gak enak gitu. Tiba-tiba pusing, kayak demam gitu. Bukan demam sih, kayak lemes gitu. Cuma karena udah kepalang tanggung sampai rumah gue, jadi diputusin ya udahlah latihan sebentar aja. Nah, duduklah nih dua ibu-ibu ini di teras buat sambil nunggu ibu-ibu yang lainnya. Nah, sekitar pukul 8:30 ibu-ibunya nggak terlalu ramai yang datang, cuma latihan sudah mau dimulai. Nah, sekitar pukul 8:30 malam, ini ibu gue yang cerita ya, katanya Pak Latifah atau Ibu Latifah ini ngelihat anak kecil di ruang tamu gue. Jadi kan gue bilang tadi dari depan pintu rumah gue sampai dapur itu kelihatan, jadi ruang tamu pun kelihatan juga gitu. Jadi di situ katanya di ruang tamu gue itu ada anak kecil main lari-larian, kayak muter-muter lari-larian lah. Dibilang ponakan gue, cucu dari ibu gue ini, kok udah malam bukannya tidur malah masih melek aja gitu, malah masih main-main aja di ruang tengah. Terus yang setahu ibu gue kalau nggak salah ponakan gue udah tidur gitu. Terus kaget dong, ibu gue bilang kata Ibu Latifah ini, katanya anak kecil ini ponakan cucu ibu gue ini, katanya dibilang gini Bu Latifah, ibu gue namanya Nur, itu cucu lu ngapa jam segini udah malam, ngapa belum tidur sih, masih melek aja malah main-main. Tuh lari tuh cucu lu tuh ke kolong bangku. Terus sontak ibu gue kaget dan lari ke arah ruang tengah. Terus gue bilang, tuh kan bener apa yang Iam bilang, apa yang Iam melihat waktu sore itu. Iam melihat anak kecil lari arah dapur ke kamar Padil, kamar adik gue, percis mirip banget kayak Dipa kalau gak salah.